Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apakah semuanya sudah masuk link Zooming? Baiklah, sebelum memulai pelajaran, apakah kondisi dan keadaan kalian semua baik-baik, anak-anak? Alhamdulillah, baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran kita berada dalam kelancaran dan lindungan Allah SWT. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan sekian. Baiklah, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, siapa untuk kelas ini? Baik, silakan Saudara Muhammad Rizky Rahmatullah sebagai ketua kelas. Apakah semua siswa-siswi kelas 12 MIPA 1 sudah hadir semua? Alhamdulillah, semuanya sudah semua dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, terima kasih kepada semua yang telah hadir. Bapak ucapkan selamat untuk belajar kembali pada pelajaran biologi ya. Dan Bapak ingatkan kepada kalian semua untuk selalu semangat dalam mencari ilmu, baik itu ilmu duniawi maupun ilmu akhirat. Dan sekarang kita akan belajar materi biologi yang termasuk ilmu duniawi. Baiklah, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak ingin mengingatkan kalian sesuatu hal mengenai pada pembelajaran kali ini mengenai hukum Mendel dan penyimpangan semua hukum Mendel. Namun kali ini kita hanya akan membahas mengenai persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran mengenai persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid, Bapak di sini akan mengingatkan kalian kembali akan materi tersebut, di mana materi tersebut sebetulnya telah dipelajari sewaktu kalian belajar di pendidikan SMP. Ada yang ingat gak tentang hukum Mendel dan ilmuannya siapa? Ayo, di sini barangkali ada yang ingat mengenai tentang hukum Mendel, terus genetika, persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Silakan. Ayo, jangan malu-malu ya. Yap, terima kasih Nusyahid. Silakan utarakan jawabannya. Yap, betul sekali ya Nusyahid atas jawabannya. Bahwasanya yang benar, persilangan monohibrid ini merupakan persilangan dengan satu sifat beda, sedangkan persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Baik, yang lainnya nih, selain Nusyahid, siapa yang masih mengingat tentang materi SMP kelas 3 nih? Ayo, siapa? Perempuannya jangan takut Kak, jangan takut ya. Jangan kalah dong perempuannya sama laki-laki. Ayo. Baik, silakan Saudara Aura untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk jawabannya Saudara Aura yang telah bersedia mengungkapkan pendapatnya yang benar ya, bahwasanya orang pertama kali yang mengungkapkan persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid atau dikenal dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 adalah Gregor Johann Mendel. Alhamdulillah ternyata siswa-siswi Bapak masih mengingat ya akan materi SMP. Sehingga diharapkan kalian pada pelajaran kali ini ada dalam kelancaran. Baiklah. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama mengenai persilangan monohibrid dan persilangan hibrid adalah yang pertama, siswa mampu memahami akan konsep materi persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Yang kedua, siswa mampu memahami bunyi hukum Mendel 1 dan bunyi hukum Mendel 2. Dan yang ketiga, siswa mampu melakukan persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Nah, setelah kalian mengerti tujuan pembelajarannya, adapun manfaat dari pembelajaran kali ini yang pertama, mendapatkan bibit-bibit baru yang berkualitas baik karena adanya perbedaan sifat yang dihasilkan dari persilangan. Jadi, saat kalian pelajari tentang materi ini, diharapkan kalian bisa mampu mengaplikasikan tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 di kehidupan sehari-hari.
di mana misalkan kalian ingin mencoba menghilangkan misalkan kelapa hijau disilangkan dengan kelapa gading, maka keturunannya akan menghasilkan kelapa hybrid. Nah, itu merupakan salah satu bentuk aplikasian untuk menghasilkan bibit baru atau produk yang berkualitas unggul atau baik. Yang kedua, dapat menemukan jenis-jenis yang baru karena adanya persilangan dari dua makhluk hidup yang berbeda sifatnya. Seperti halnya tadi kelapa, emang dua makhluk yang berbeda sifatnya. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dan manfaat akan materi kali ini mengenai persilangan monohibrid dan persilangan hibrid, tentunya pembelajaran kali ini seputar dengan mengenai persilangan monohibrid dan persilangan hibrid. Sebelumnya, Bapak di sini telah menampilkan tiga buah gambar. Gambar yang pertama merupakan seorang ilmuwan yang bernama Gregor Johann Mendel. Gambar yang kedua merupakan eksperimen Gregor Johann Mendel, dan gambar yang ketiga merupakan sifat beda pada kacang Elcis atau pisum satipum yang digunakan oleh Gregor Johann Mendel dalam melakukan eksperimennya. Nah, Bapak akan mengajukan kepada kalian semua, kira-kira apa yang kalian pikirkan terkait ketiga gambar di atas? Ayo, jangan malu-malu ya. Silakan tulis pertanyaan kalian di kolom chat Zoom ya. Bapak kasih waktu 2 menit, silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Di sini ada yang bertanya, Saudara Ahmad Mustafa Salsabil, Agisna, dan juga Saputra. Untuk pertanyaan pertama dari Ahmad Mustafa Salsabil, apakah sih yang dimaksud dengan persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid? Nah, Bapak kaji dalam bentuk konsep dasar materi persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Nah, dari gambar yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya gambar tersebut merupakan ilmuwan yang bernama Gregor Johann Mendel, merupakan seorang ilmuwan yang berkebangsaan Austria, dijuluki sebagai Bapak Genetika karena melakukan percobaan pada kacang Elcis atau kacang kapri, Pisum satipum, di mana hasil temuannya ini dinamakan dengan hukum Mendel 1 dengan persilangan monohibrid dan hukum Mendel 2 dengan persilangan dihibrid. Sudah paham? Baik, lanjut mengenai hukum Mendel 1 persilangan monohibrid. Bahwasanya monohibridisasi atau monohibridisasi merupakan suatu persilangan atau pembastaran dengan satu sifat beda, di mana Mendel melakukan percobaan monohibrid ini dengan menghilangkan kacang Elcis yang berbunga ungu dengan kacang Elcis yang berbunga putih, seperti gambar di samping. Untuk mengetahui bahwa suatu gen bersifat dominan, maka harus dilakukan monohibridisasi antar individu yang memiliki sifat gen tersebut dengan sifat kontrasnya atau alelnya yang sama-sama bergalur mundi. Jika fenotip F1 sama dengan sifat gen yang diuji tadi, maka itulah bersifat dominan, di mana kan Mendel pada hukum monohibrid ini menyilangkan kacang Elcis berwarna ungu yang dominan homozigot P besar disilangkan dengan kacang kapri berdaun putih P kecil yang resesif homozigot, di mana keturunan pertamanya atau filialnya akan menghasilkan dominan homozigot dengan berwarna putih, sehingga keturunan pun juga akan berwarna maksudnya keturunan yang dominan itu adalah berwarna ungu. Maaf ya, Bapak salah ngomong. Dan hasilnya pun akan dominan berwarna ungu 3:1. Nah, pada dasarnya persilangan monohibrid ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada yang masuk dengan persilangan monohibrid dengan kodominasi penuh dan persilangan monohibrid dengan kodominasi tidak penuh atau disebut dengan intermediate. Persilangan monohibrid dengan kodominasi penuh merupakan persilangan monohibrid di mana sifat dominannya itu lebih kuat daripada sifat resesifnya. Seperti halnya gambar di samping merupakan salah satu contoh dari persilangan monohibrid dengan kodominasi penuh, di mana sifat dominan warna ungu lebih muncul daripada sifat dominan warna putih, sehingga hasil fenotipnya itu adalah 3:1. Paham sampai sini? Nah, yang dimaksud dengan
kodominasi tidak penuh atau persilangan monohibrid dengan kodominasi tidak penuh atau intermediat merupakan kebalikannya nih. Jadi baik sifat, jadi bukan kebalikannya tadi, tapi persamaannya, baik sifat dominan maupun sifat resesifnya itu sama-sama kuat, jadi tidak ada yang unggul. Kalau yang dimaksud dengan sifat kodominasi tidak penuh, dengan perbandingan genotipnya itu 1:2:1. Yang kedua merupakan persilangan dihibrid. Dihibrida atau dihibridisasi ialah suatu persilangan atau pembastaran dengan dua sifat beda. Berbeda ya, kalau monohibrid itu dengan satu sifat beda, sedangkan dihibrid itu dengan dua sifat beda. Di mana untuk pembuktiannya, hukum Mendel 2 ini dengan prinsip berpasangan secara bebas. Mendel melakukan eksperimen dengan membastarkan tanaman Pisum sativum atau kacang kapri bergalur murni dengan dua sifat beda yang diamati, yaitu berbiji bulat berwarna kuning dengan galur murni biji kisut berwarna hijau. Gen R itu adalah bulat, dominan, dan gen R besar itu dominan bulat, sedangkan gen R kecil adalah kisut. Sedangkan Y besar adalah kuning, dominan, sedangkan Y kecil merupakan hijau, resesif. Atau bisa kita analogikan pada gambar di samping. Gambar di samping ini adalah B besar, B besar, K besar, B besar merupakan bulat kuning, sedangkan dikawinkan dengan keriput hijau dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Di mana hasil keturunannya itu akan menghasilkan bulat kuning dengan B besar, B besar, K besar, K kecil. Paham sampai sini? Nah, dalam persilangan monohibrid juga, dalam persilangan dihibrid juga dilakukan dengan dua sifat beda, di mana dua sifat beda ini terdiri atas bulat kuning dan keriput hijau. Mengerti sampai sekarang? Mengerti sampai sekali? Baik. Nah, dari penjelasan atau pemaparan yang Bapak sampaikan, kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Baik, karena tidak ditanyakan, Bapak lanjutkan ya. Dalam persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid didukung dengan teori-teori tentang pewarisan sifat. Teori-teori tersebut terbagi menjadi 5 teori. Yang pertama, teori darah. Dalam teori darah ini bahwasanya pewarisan sifat ini dapat disalurkan melalui transfusi darah. Hal tersebut dibantah di mana pada saat kita melakukan transfusi darah, ternyata sifat yang kita turunkan kepada pendonor itu tidak dapat diturunkan. Jadi teori darah ini dibantahkan atau tidak terbukti. Yang kedua, teori preformasi. Teori preformasi ini merupakan teori yang mengungkapkan bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki satu kehidupan yang kecil. Kemudian diperkuat lagi dari teori epigenesis, di mana dalam teori epigenesis ini menyimpulkan bahwa makhluk hidup yang kecil tersebut akan terus berkembang dan tumbuh. Kemudian disempurnakan lagi oleh teori pangenesis, di mana teori pangenesis ini dilakukan bahwasanya makhluk hidup tersebut terjadi karena proses pembuahan antara sel telur dan sel sperma. Ya, kemudian dikuatkan lagi oleh teori Haeckel bahwasanya sel sperma lah yang bertanggung jawab atas keturunan sifat pada makhluk hidup. Sehingga dengan hadirnya kelima teori tersebut, Mendel mengumumkan peristiwa hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 dengan alasan memilih kacang ercis dalam percobaannya. Sehingga alasan tersebut dengan memilih kacang ercis dalam percobaannya yang pertama, mudah melakukan penyerbukan silang. Tentunya kacang ini sangat mudah menyerbukan penyerbukan silang. Yang kedua, kacang ercis ini mudah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mudah hidup dan dipelihara, seperti halnya pada kacang tanah maupun kacang kedelai. Kacang ercis ini mudah hidup dan juga mudah dipelihara. Kemudian, cepat berbuah atau berumur pendek, sehingga sangat cocok sekali bagi para petani yang ingin mengembangkan kacang ercis ini, karena berbuahnya cepat, terus berumurnya juga pendek. Kemudian, yang kelima ini karena alasannya itu terdapat jenis-jenis dengan sifat beda yang mencolok. Untuk alasan yang kelima, Bapak tampilkan pada slide gambar berikutnya. Ini merupakan tanaman kacang kapri dengan perbedaan sifat yang mencolok, yang menjadi alasan
utama Mendel dalam mengkaji dalam proses penyerbukannya. Bisa dilihat ya perbedaan-perbedaannya dari segi warna bunga, letak bunga, warna biji, bentuk biji, kulit buah, warna kulit buah, ukuran batang. Ya, bisa dilihat ya, ini merupakan bagian dari alasan Mendel melakukan penyilangan pada kacang Iris. Sampai di sini, ada yang ingin tanyakan? Baik, akan ditanyakan, Pak akan lanjut ya. Ke materi yang kedua, pertanyaan dari saudara Agus Narul Hasanah mengenai bagaimanakah bunyi dari dan isi dari hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, untuk bunyi di hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, di sini Bapak ingin mengingatkan kembali nih, apabila kalian pernah baca-baca buku ataupun kalian pernah mendengar ataupun masih mengingat sewaktu SMP tentang bunyi hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, silakan. Ada yang masih mengingat? Baik, karena tidak ada, Bapak akan bahas saja ya, agar kalian lebih mengingat kembali. Bahwasanya dalam buku hukum Mendel 1 ini, atau tersebut dengan segresi bebas, berbunyi, ketika berlangsung pembentukan gamet, dua gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam dua sel atau gamet secara bebas. Nah, berdasarkan pemaparan dari bunyi hukum Mendel 1 ini, silakan apabila ingin mengubahkan pendapatnya atau maksud dari pernyataan bunyi hukum Mendel 1 ini, silakan. Ayo, jangan malu-malu ya. Baik, karena tidak ada yang berpendapat, maka Bapak saja ya yang mengemukakannya. Bahwasanya alasan kenapa Mendel melakukan hukum segregasi bebas adalah karena pada hukum ini, gen di dalam alel mengalami pemisahan atau segregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Alel itu sendiri adalah pasangan gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog, kromosom yang sejenis. Apabila kita flashback kembali ke gambar berikutnya, nah yang ini ya, bahwasanya dalam hukum segregasi bebas itu terjadi pemisahan alel pada lokus yang sama pada kromosom homolognya. Jadi ini nih. Jadi hukum segregasi bebas itu, nah ini nih, terjadi pemisahan alel pada lokus kromosomnya kayak gini nih. Itu kan berpisah ya. Masih paham? Sudah paham? Baik. Berikutnya bunyi hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 atau asortasi berbunyi, ketika berlangsung pembentukan gamet, gen-gen yang memisahkan diri dari suatu pasangan akan secara bebas berkelompok dengan gen-gen, maaf ada gangguan, dengan gen-gen lain yang berasal dari pasangan lain. Ayo silakan jika ingin berpendapat mengenai bunyi hukum Mendel 2. Ayo silakan. Baik, karena tidak ada, bahwasanya maksud dari hukum Mendel 2 ini adalah disebut juga dengan hukum asortasi bebas karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan atau asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Jadi kalau dalam hukum Mendel 1 ini, gamet yang diselkan pada pila pertama itu hanya dihasilkan satu alel, tapi kalau di dalam hukum Mendel 2 ini dihasilkan secara berpasangan alelnya itu. Sudah paham? Misalkan dalam hukum Mendel 1 itu asortasi alelnya itu berpisah A besar A kecil. Sedangkan dalam hukum Mendel 2 ini berpasangan A besar A kecil, B besar B kecil. Itu maksudnya ya. Sudah paham sampai sini? Baik, Bapak akan lanjutkan ya ke materi yang ketiga atau pertanyaan yang disampaikan oleh Saputra Dewantara mengenai bagaimanakah perhitungan pada rasio fenotip dan rasio genetip keturunan pada persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Perhitungan monohibrid dan persilangan dihibrid. Tentu kalian sudah tahu ya mengenai persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid sewaktu SMP pernah belajar. Dan Bapak sekarang akan mengingat kembali dan memperdalam mengenai hal tersebut. Sebelum kita membahas mengenai perhitungan persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid, alangkah lebih baiknya kalian harus mengetahui akan simbol dan terminologi pada perhitungan Mendel. Untuk di sini Bapak sudah menyiapkan tabelnya, ada sekitar 18 tabel. Silakan kalian baca dan pahami ya, nanti Bapak akan
share juga ke grup mengenai tabel ini. Silahkan kalian baca ya. Kalian harus paham apa itu gamet, fenotip, genotip, homozigot, lalu ada heterozigot, dominan, resesif, intermediate, parental, filial, alel, dan sebagainya. Kalian harus tahu dan simbol dari terminologi tersebut. Jangan lupa dipahami ya. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai perhitungan persilangan monohibrid dan persilangan hibrid. Yang pertama adalah perhitungan persilangan monohibrid terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya Bapak akan bertanya nih, soalnya materi ini baru saja disampaikan tadi oleh Bapak, di mana dalam persilangan monohibrid ini terbagi menjadi dua. Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan. Baik, Ajis, silakan. Baik, Ajis, terima kasih atas jawabannya. Memang benar ya, bahwasanya persilangan monohibrid ini terbagi menjadi dua. Ada dimaksud dengan persilangan monohibrid dengan kodominasi penuh dan persilangan monohibrid dengan kodominasi tidak penuh. Di mana untuk perhitungan yang pertama merupakan persilangan monohibrid dengan kombinasi penuh. Untuk soalnya itu, diketahui terdapat bunga mawar merah M besar disilangkan dengan bunga mawar putih M kecil. Dua-duanya merupakan homozigotnya, namun untuk bunga mawar merah merupakan dominan homozigot dengan genotipnya itu M besar. M besar, sifat genotipnya merah, disilangkan dengan bunga mawar putih dengan genotipnya M kecil, resesif homozigot dengan sifat genotipnya putih, diambil gamet, yaitu M besar yang diambil dari fenotip merah dan M kecil diambil dari fenotip putih. Karena lainnya homozigot, maka gametnya hanya satu, yaitu M dan M. Ini disebut dengan hukum Mendel 1 atau segregasi bebas. Karena A-nya homozigot 1 kan. Jadi M1 atau keturunannya itu M besar M kecil dengan M bersifat dominan terhadap dengan M besar bersifat dominan terhadap M kecil, sehingga M1-nya bersifat merah atau fenotipnya itu berwarna merah. Kemudian induk yang kedua di mana dikawinkan sesama F1-nya nih. F1-nya ini kan M besar M kecil, dikawinkan dengan samanya M besar M kecil dengan sifat fenotipnya merah. Didapatkan G2-nya atau keturunan keduanya, yakni M besar M kecil dan F2-nya keturunannya. Oh, tadi mah gamet, sekarang mah keturunan F2-nya. Di mana didapatkan M besar dengan sifat fenotip merah, M besar M kecil dengan dua sifat fenotip merah, dan M kecil dengan dua sifat fenotip putih. Sehingga rasio perbandingan dari perhitungan monohibrid dengan kodominasi penuh adalah dengan rasio perbandingan fenotipnya 3:1 dengan 3 sifat merah dan 1 sifat putih. Sedangkan untuk perbandingan genotipnya adalah M besar M kecil, di mana untuk M besar merupakan sifat fenotip merah, M besar M kecil dengan sifat fenotip merah juga, dan M kecil dengan sifat fenotip putih. Jadi diingatkan ya bahwasanya yang dimaksud dengan persilangan monohibrid kodominasi penuh itu bahwasanya sifat dominan akan lebih kuat dan akan lebih tampak atau akan lebih muncul daripada sifat resesifnya. Di mana dalam soal ini sifat merah merupakan sifat dominan yang lebih kuat daripada sifat putih. Paham sampai sini? Kita lanjutkan ya. Berikutnya mengenai perhitungan persilangan monohibrid dengan kodominasi tidak penuh atau intermediate. Dalam soalnya diketahui bahwasannya bunga mawar merah bersifat genotipnya M besar, dominan homozigot, fenotip merah, disilangkan dengan bunga mawar putih, M kecil, fenotip putih. Di mana dapatkan G1-nya berwarna merah, di mana dalam soal tersebut bahwasanya dengan M besar dan M kecil sama-sama merupakan gen dominan. Ini maksudnya ke persilangan monohibrid dengan kodominasi tidak penuh atau intermediate, di mana baik sifat dominan maupun sifat resesif itu sama-sama kuat, jadi tidak ada diunggulkan ya. Berikut pun dalam contoh soalnya, di mana P1 atau parental pertama atau induk pertama
ada persilangan M besar dengan sifat pena disilangkan dengan sifat penetip putih M kecil dengan penetipnya putih. Dihasilkan gambar satunya M besar M kecil dengan M satunya itu tetap berwarna merah. Maaf. Dan perhitungan kedua atau parental induk kedua disilangkan sama M satunya M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil dengan sifat penotipnya itu merah muda. Ingat ya, kodominasi tidak penuh. Dengan gadungnya M besar M kecil M besar M kecil. Sehingga rasio perbandingan pada penotipnya itu adalah 1:2:1 dengan satu sifat merah, 2 merah muda, dan 1 sifat putih. Sedangkan rasio genotipnya M besar dengan 1 sifat merah, M besar M kecil dengan 2 sifat merah muda, dan M kecil dengan 1 sifat putih. Jadi harus dapat dibedakan ya. Rasio-rasionya itu soalnya selalu ada dalam ulangan ya, baik ulangan UAS maupun nanti ulangan ujian nasional kalian nanti ya. Harus dihafal, jangan lupa ya rasio-rasionya ya. Baiklah. Untuk perhitungan selanjutnya mengenai perhitungan persilangan dihibrid. Pada persilangan dihibrid dengan dua sifat beda, dengan soalnya adalah sebagai berikut. Di mana diketahui bahwasanya dalam persilangan hibrid ini, parental pertama dikawinkan dengan kacang berbiji bulat berwarna kuning, B besar, B besar, K besar, K besar, dominan homozigot dikawinkan dengan kacang berbiji kisut berwarna hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Dapatkan G1-nya itu B besar, K besar, B kecil, K kecil. Dengan F1-nya itu B besar, B kecil, K besar, K kecil, dengan sifat dominannya itu adalah bulat kuning. Karena sifat B besar dan K besar merupakan dominan daripada sifat nasib B kecil, K kecil. Sehingga P2 ini dapatkan nih, di mana dari hasil persilangan M sesama F1 dapatkan G2-nya atau gamet keduanya. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Disilangkan ya sama F2-nya, perhatikan tabelnya ya, jangan sampai salah ya. Di mana harus disilangkan sama tabel, misalkan tabel yang B besar K besar disilangkan dengan B besar K besar, kemudian tabel B besar K kecil disilangkan dengan tabel B besar K kecil, kemudian B kecil K besar disilangkan dengan B besar K besar, kemudian B kecil K kecil disilangkan B besar K kecil. Jadi harus begitu ya, sampai ke 16 tabel, jangan sampai keliru ya. Kemudian dari hasil persilangan hibrid ini dapatkan dengan rasio genotipnya itu bahwasannya 9 B besar K besar merupakan dominan berwarna bulat kuning, sedangkan 3 B besar dan K kecil merupakan sepertinya bulat hijau, dan 3 buah B kecil K besar dengan sifat kisut kuning dan 1 buah kisut hijau. Sudah paham sampai sini? Jadi perbandingan rasio genotipnya 9:3:1. Penotipnya itu bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, kisut hijau. Jangan lupa ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, ada yang ditanyakan. Bapak akan lanjutkan ke bahasan selanjutnya mengenai kegiatan praktikum secara online. Baik, Bapak di sini akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Karena semuanya 30 siswa, jadi satu kelompok itu 10 orang. Bapak sudah menyiapkan grupnya masing-masing. Silakan kalian coba cek grup WhatsApp dan kalian masuk ke grupnya masing-masing. Apakah sudah? Baik. Untuk teknis kegiatan berbakti secara online ini, Bapak akan mengambilkan LKPD-nya ke ketiga grup masing-masing. Bapak akan ganti terlebih dahulu ya. Apakah sudah masuk? Nah, di dalam lembar LKPD tersebut, kalian baca instruksinya terlebih dahulu mengenai teknis kegiatan praktikum. Di sana tercantum ada link video. Kalian tonton link video tersebut mengenai perhitungan persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Kalian tulis saja instruksi yang ada dalam LKPD tersebut dan isi ya dengan anggota kelompoknya. Kemudian kalian diskusi dengan anggota kelompoknya dan isilah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut. Terakhir, kalian akan mempresentasikan kembali di grup Zoom meeting ya.
Bapak akan kasih waktu selama 5-10 menit untuk kalian diskusi dalam menonton video mengenai persilangan monohipi dan persilangan dihibrid tersebut ya. Bapak dimulaikan dari sekarang. Silakan kalian untuk berdiskusi di grupnya masing-masing. Bapak akan pantau ya. Dan jangan keluar dari grup Zoom meeting ini karena nanti kalian juga akan berprestasi di grup Zoom meeting ini langsung berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Silakan untuk melakukan diskusi. Baik, karena waktunya sudah selesai untuk kegiatan berdiskusi, Bapak ingin kalian semua fokus kembali ke grup Zoom meeting. Apakah sudah hadir Zoom meeting semua? Alhamdulillah. Baik, kita mulaikan ya untuk kegiatan presentasinya. Untuk kelompok 1, silakan. Siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Baik, silakan Nur Syahid untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, silakan. Dan untuk kelompok lainnya, silakan yang apa yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Habis presentasi dari saudara Nur Syahid. Silakan Nur Syahid untuk presentasi. Baik, terima kasih kepada saudara Nur Syahid yang telah mempresentasikan atau sebagai perwakilan dari kelompok 1 tentang hasil diskusinya. Baik, kepada kelompok 2 dan kelompok 3, silakan apa yang ditanyakan terkait penyampaian dari saudara Nur Syahid, silakan. Silakan, Ainur Rahmah dari kelompok 2. Baik. Bagaimana pemateri kelompok 1? Apakah dapat dipahami pertanyaan dari Ainur Rahmah? Baik. Silakan untuk kelompok lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Sekarang kelompok 3. Silakan, Saudara Ahmad Mustafa Sabil. Baik, terima kasih. Bagaimana pemateri kelompok 1? Apakah sudah pahami pertanyaan Saudara Ahmad Mustafa Sabil? Baik. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, silakan kepada kelompok 1, apakah ingin menjawab sekarang ataukah nanti di akhir diskusi? Baik, kita dari diskusi saja ya. Biarkan untuk kelompok 1 mencari jawabannya tentang pertanyaan-pertanyaan ajukan oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Berikutnya kita lanjutkan ke presentasi dari kelompok 2. Silakan, siapa perwakilannya? Silakan. Baik, Umayyah, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok Anda, kelompok 2. Silakan. Dan kelompok lainnya jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan ya. Silakan. Baik, terima kasih dari Saudara Umayyah yang telah melakukan presentasi hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 apa yang ditanyakan terkait penyampaian presentasi yang dilakukan oleh perwakilan di kelompok 2. Silakan. Silakan Saudara Agisna dari kelompok 3. Silakan. Baik. Apakah Saudara bisa dipahami terkait pertanyaan Saudara Agisna? Baik, terima kasih. Silakan kelompok 1 ditanyakan, silakan. Tidak ada. Ya udah. Kita lanjutkan ya. Silakan untuk kelompok 2 untuk mencari jawaban terkait pertanyaan diajukan oleh Saudara Agisna dari kelompok 3. Silakan. Baiklah, untuk kelompok 3, silakan melakukan presentasi hasil diskusinya. Siapa perwakilannya? Baik, silakan Muhammad Taufik. Silakan Muhammad Taufik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Dan untuk kelompok 1 dan 2, jangan lupa untuk berkomentar ya ataupun bertanya. Silakan. Silakan Muhammad Taufik untuk mulai presentasinya. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Taufik yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompok 3. Berikutnya, silakan untuk sesi pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 3 kepada kelompok 1 dan 2, apa yang ditanyakan terkait yang disampaikan oleh Muhammad Taufik yang selaku perwakilan di kelompok 3. Silakan. Silakan kelompok 1. Zakia, silakan. Baik. Apakah pertanyaan dari Saudara Zakia sudah dipahami kelompok 3? Baik, terima kasih. Silakan, apa yang ditanyakan lagi? Udah. Karena ditanyakan, Bapak persilakan pada kelompok 3 untuk mencari jawaban terkait pertanyaan dari Saudara Zakia. Nah, sekarang
Bapak akan tanya kepada kelompok 1, apakah sudah ada jawabannya terkait pertanyaan yang disampaikan teman-teman? Silakan jawab. Baik. Silakan. Silakan pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 2 oleh Aura, pertanyaan dari kelompok 3 oleh Samsil. Silakan jawab. Untuk pertanyaan Aura, apakah sudah dipahami Aura? Baik, alhamdulillah. Silakan untuk jawab pertanyaan dari Samsil. Bagaimana Ustaz Samsil? Apakah sudah dipahami? Alhamdulillah, pertanyaan dari Samsil sudah dipahami. Baiklah, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab untuk jawaban dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 3 yang diajukan oleh saudari Agisna. Silakan. Untuk kelompok 2. Baik. Silakan. Umayyah untuk menjawab pertanyaan dari saudara Agisna, silakan. Baik, terima kasih Umayyah. Bagaimana saudara Agisna? Apakah sudah dipahami? Alhamdulillah. Terakhir, untuk diskusi dari kelompok 3 ya. Pertanyaan dari kelompok 1 yang diajukan oleh Muhammad Rizky Rahmatullah. Silakan. Jawab ya kelompok 3. Baik, terima kasih kelompok 3 atas jawabannya. Bagaimana saudara Muhammad Rizky Rahmatullah? Apakah dapat dipahami? Alhamdulillah dapat dipahami. Baiklah. Untuk kegiatan diskusi, presentasi, dan kegiatan pertukaran oleh ini sudah selesai. Bapak ingin meminta perwakilan dari ketiga kelompok ini untuk menyimpulkan terkait persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid dari tayangan video tersebut. Silakan kelompok 1 siapa? Silakan. Kelompok 1 Samsil, silakan. Baik, terima kasih atas Samsil atas kesimpulannya. Silakan kelompok 2 siapa? Silakan Umayyah. Baik, terima kasih Umayyah atas kesimpulannya. Silakan kelompok 3 siapa? Nur Said, silakan. Terima kasih Saudara Said. Baiklah, Bapak akan menyimpulkan terkait diskusi pada sesi dan praktikum secara online ini melalui video ini bahwasanya dalam perhitungan persilangan monohibrid ini, dalam video tersebut bahwasanya munculnya sifat kodominasi penuh dengan perbandingan 3:1 untuk sifat genotipnya, dan sifat fenotipnya itu yakni merah berbanding putih. Sedangkan pada persilangan dihibrid, rasio genotipnya adalah 9:3 berbanding 1. Dengan sifat fenotipnya itu adalah bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, dan kisut hijau. Nah, alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran sudah selesai. Sebelum Bapak menutup pembelajaran pada kali ini, dari kalian semua, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, karena tidak ada, Bapak di sini meminta perwakilan dari kalian semua tentang konsep materi mengenai persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid pada pertemuan kali ini. Silakan. Baik, silakan, Saudara Zakia. Alhamdulillah, terima kasih Zakia yang telah mau menyimpulkan terkait konsep materi pada pertemuan kali ini. Jadi, Bapak akan menyimpulkan ya terkait yang disampaikan oleh Zakia dan juga rekan-rekan semuanya. Bahwasanya persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid merupakan persilangan ditemukan oleh Gregor Johann Mendel dalam istilah hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, di mana dalam persilangan monohibrid disebut dengan segregasi bebas. Alelnya itu secara bebas, tidak berpasangan, berbeda dengan persilangan hibrid atau hukum Mendel 2 dengan aortasi atau penggabungan, di mana alelnya itu berpasangan. Lalu, dalam perhitungan persilangan monohibrid didapatkan bahwasannya rasio genotipnya adalah 9:3 berbanding 1, dengan 9 merupakan simpat yang tampak berwarna bulat kuning,
dan 3 berwarna bulat hijau, 3 juga berwarna kisut hijau, kisut kuning, dan 1 berwarna kisut hijau, sesuai dengan perhitungan dari Gregory Mendel ya pada kacang etis. Kemudian dalam persilangan dihibrid juga didapatkan ya bahwasanya yang dominan itu adalah 2 sifat beda, yaitu bulat dan kuning. Nah, kita juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari seperti mana Bapak telah sebutkan sebelumnya dalam manfaat, bahwasanya kita bisa mengaitkannya dalam kehidupan sehari dengan persilangan monohibrid dan hibrid. Misalkan kalian ingin mencoba varietas baru dari kacang tanah dan juga kacang kedelai. Nanti hasilnya itu seperti apa? Nah, itu merupakan salah satu bentuk aplikasinya. Baik, sebelum Bapak menutup pembelajaran juga, Bapak juga menugaskan kepada kalian semua untuk membuat resume terkait materi persilangan monohibrid dan persilangan hibrid. Silakan kalian buat sekreatif mungkin dan menarik mungkin mengenai persilangan monohibrid dan hibrid. Kalian boleh menulis tangan, mengketik, ataupun dibuat mind map, ataupun dibuat juga peta konsep, silakan ya. Semenarik mungkin, inovatif mungkinnya atas ide dasar kalian, dan pastikan kalian jangan saling mencontek. Pastikan hasil pemikiran kalian sendiri dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya sebelum mata pelajaran berikutnya. Kemudian untuk tugas praktikum, silakan kalian buat laporan praktikumnya dikerjakan secara kelompok ya, dan dikumpulkan pada H-1 sebelum kegiatan pelajaran. Dikumpulkannya melalui Google Classroom. Perwakilan saja ya untuk tugas kelompok, sedangkan untuk tugas individu yang resume itu dikumpulkannya di Google Classroom juga. H-1 sebelum pelajaran. Itu tugas kelompok ya. Terkait penulisan laporan praktikum, Bapak sudah cantumkan di LKPD. Dibuka ya LKPD-nya. Kemudian Bapak juga di LKPD ada soal pilihan ganda. Silakan kalian isi soal tersebutnya untuk mengasah kemampuan kalian. Kemudian kalian juga tulis jawabannya dan diupload ke Google Classroom pada pertemuan selanjutnya juga ya. Dan terakhir, Bapak akan menyampaikan untuk materi majalah berikutnya mengenai interaksi gen atau atapisme dan polimeri. Baiklah, Bapak cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini mengenai persilangan monohibrid dan persilangan hibrid. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan apa yang telah kita diskusikan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pamit undur diri ya. Silakan selamat beraktivitas dan menjalankan aktivitasnya masing-masing. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah Bapak tentukan. Terima kasih, Bapak izin duluan ya.